Messi sudah tak bermimpi mau trofi lagi. Lionel Messi sudah mencapai semua titel juara bergengsi selama karirnya. Lapulga kini sudah merasa cukup dan tak mau meminta lebih, tetapi ia masih menikmati sepak bola. Lionel Messi mencapai puncak mimpinya di tahun 2022 kemarin. Messi bersama timnas Argentina menjuarai trofi Piala Dunia. Total sudah 44 trofi Lionel Messi yang menangi di level klub maupun di timnas, dan itu belum termasuk titel penghargaan individu yang telah diraihnya. Gareth Southgate masih buka pintu timnas Inggris untuk Ben White. Manajer timnas Inggris yakni Gareth Southgate menegaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk bisa membuka pintu bagi semua pemain jelang Piala Eropa 2024, termasuk diantaranya adalah Ben White. Andai bek andalan dari Arsenal itu mau mengubah keputusannya. Nama Ben White sempat menjadi perbincangan hangat sepak bola Inggris akhir-akhir ini. Publik dikejutkan dengan keputusan Ben White yang menarik diri dari timnas Inggris. Ben White disebut secara langsung meminta Gareth Southgate untuk tidak memasukkan namanya dalam skuad timnas Inggris. Bayern Munchen versus Dortmund, Harry Kane sudah fit dan siap untuk main. Kabar baik untuk Bayern Munchen jelang duel kontra Borussia Dortmund. Bomber andalan mereka yakni Harry Kane dinyatakan fit untuk bisa bermain. Beruntung bagi Bayern Munchen, mereka mendapatkan kabar baik soal kondisi terbaru dari Kane. Pemain 30 tahun tersebut dinyatakan sudah fit dari cedera ankle dan bisa bermain saat bertemu dengan Borussia Dortmund. Jude Bellingham cuma mau trofi dan trofi di musim ini. Jude Bellingham punya target besar di musim ini. Bintang 20 tahun itu ingin meraih gelar bersama Real Madrid dan juga timnas Inggris. Gelar pertama Jude Bellingham untuk Real Madrid sudah dipersembahkan di awal tahun 2024. Mantan pemain dari Borussia Dortmund tersebut sukses mempersembahkan trofi Piala Super Spanyol dengan mengajar Barcelona di laga final. Dan trofi Piala Super Spanyol rupanya tak cukup untuk Jude Bellingham. Dia bertekad untuk menutup musim dengan mempersembahkan gelar La Liga dan juga Liga Champions ke lemari trofi dari Real Madrid. Tak cuma di Real Madrid, Bellingham juga punya ambisi di timnas Inggris. Jebolan dari Birmingham City tersebut kini bertekad memutus puasa gelar tiga singa dengan mengejar juara di Piala Eropa. Man City versus Arsenal, tuan rumah tanpa Stones dan juga Kyle Walker. Man City dipastikan tanpa Kyle Walker dan juga John Stones saat menjamu Arsenal di Liga Inggris pada akhir pekan ini. Keduanya gagal pulih tepat waktu usai mengalami cedera saat membela timnas Inggris. Dan manajer City Pep Guardiola memastikan keduanya takkan tampil melawan Arsenal. Saya tidak tahu berapa lama, kalau lebih parah dari John, tetapi mereka akan absen. Dan saya tidak tahu untuk berapa laga, ujar dari Guardiola. Sementara itu ada peluang bagi Kevin De Bruyne untuk tetap bermain di akhir pekan ini. Ia tidak dipanggil oleh timnas Belgia untuk menjalani uji coba internasional demi memulihkan cederanya. Nama Southgate coba diselipkan dalam daftar kandidat pengganti dari Jurgen Klopp. Sekarang ini Liverpool masih berusaha untuk mencari pengganti yang tepat untuk Jurgen Klopp. Di tengah-tengah usahanya itu muncul saran dari Glenn Johnson bagi Liverpool. Ia menyarankan pada Liverpool agar memboyong Gareth Southgate. Johnson yakin bahwa mantan pelatih dari Middlesbrough itu tak akan canggung dan bisa sukses karena sudah terbiasa menangani pemain top selama menukangi timnas Inggris. Ada beberapa nama yang disebut layak menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Ada juga nama pelatih Brighton yakni Roberto De Zerbi. Kemudian nama pelatih dari Tottenham yakni Ange Postecoglou. Laporta minta bertahan, Xavi takkan berubah pikiran. Xavi Hernandez tak mengubah keputusannya yang akan mundur dari Barcelona di akhir musim ini. Pelatih 40 tahun itu berujar ini adalah keputusan terbaik untuk klub. Presiden Joan Laporta berharap Xavi akan merevisi keputusannya. Ia bahkan secara terbuka menyampaikannya kepada publik. Xavi sebetulnya mengapresiasi hal itu, namun ia sudah mantap untuk pergi dari Barcelona. Vietnam sudah menyerah di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Vietnam sementara berada di peringkat ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Golden Star kumpulkan 3 poin dari 4 laga. Timnas Vietnam di atasnya Filipina, lalu di bawahnya Indonesia dengan koleksi 7 poin, dan Irak berada di puncak klasemen dengan koleksi 12 poin. Masih ada 2 laga yang akan mereka mainkan, yakni kontra Filipina dan juga Irak di tanggal 11 Juni. Tetapi Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam yakni Tran Anh Tu meminta maaf kepada supporter Vietnam terkait hasil buruk itu, dan sang
Sang presiden juga mengaku kalau manajemen federasi akan berbenah untuk proyek jangka panjang dan menatap kualifikasi Piala Dunia 2030. Diam-diam Barcelona masih monitori Pilar Bilbao. Barcelona masih berusaha untuk bisa memperkuat sisi winger kirinya di musim depan. Blaugrana masih memonitori situasi terkini dari winger Atletico Bilbao yakni Nico Williams. Barcelona masih menjalani kontak dengan sang pemain guna terus memonitori perkembangannya. Ada kabar dari laman Sport yang menyebutkan jika sosok asal Baskoy tersebut tak akan meninggalkan klub dengan valuasi di bawah 50 juta euro. Di bidik Munchen, Milan bandrol Theo Hernandez sebesar 90 juta euro. Di tengah minat dari Bayern Munchen, AC Milan kini dilaporkan sedang fokus untuk memberikan kontrak baru kepada Theo Hernandez. Rossoneri tidak ingin kehilangan pemain berusia 26 tahun itu dan akan segera membuat kontrak yang baru. Milan sendiri bersedia untuk bisa melepas Theo Hernandez dengan harga yang cukup gila, yakni sekitar 90 juta euro menjelang musim panas nanti. Klub-klub Arab Saudi siap beli Romelu Lukaku. Kiprah Lukaku kabarnya semakin mengundang lirikan dari klub-klub Arab Saudi. Lukaku pun sepertinya sudah siap untuk menjajal tantangan baru. Menurut laporan dari Gazzetta, label harga yang telah dipatok oleh Chelsea untuk Lukaku itu bakal siap dipenuhi oleh klub-klub dari Arab Saudi yang kian tertarik saat memantau sepak terjangnya di Italia. Apalagi AS Roma sendiri belum memperlihatkan tanda-tanda akan mempermanenkan sang pemain. Romelu Lukaku disebut siap bermain di Arab Saudi jika hal itu memang memberikannya sebuah jalan keluar secara permanen dari klub Chelsea. Ia berniat untuk bisa mencari awalan baru dalam karirnya. Giroud bakal hengkang, AC Milan ingin pinjam penyerang PSG. Oliver Giroud belakangan sudah mencapai kata sepakat dengan Los Angeles FC. Pemain veteran Prancis itu dikabarkan menekan kontrak selama 18 bulan ke depan guna membuatnya mentas di MLS. AC Milan pun ingin mengamankan jasa Gonzalo Ramos sebagai suksesor mantan pemain dari Arsenal tersebut. Menurut laporan dari La Repubblica, Ramos menjadi kandidat yang bakal dibidik oleh AC Milan. Sosok yang didatangkan dari Benfica senilai 65 juta euro tersebut masih belum tunjukkan konsistensi di lini depan, dan AC Milan mencoba ingin bisa meminjamnya karena AC Milan lagi-lagi harus terhambat oleh masalah finansial. Cari kiper utama, Chelsea incar penjaga gawang potensial Brazil. Raksasa Inggris yakni Chelsea dikabarkan tak mau ketinggalan untuk mencoba peruntungan mereka mendapatkan kiper potensial seperti Pinto yang tampil impresif bersama timnas Brasil maupun Atletico Paranaense. Dilansir oleh Global Sport, Chelsea menjadi tim Eropa terbaru yang berminat untuk bisa mendatangkan Pinto dari Brasil. Hal tersebut dilakukan oleh The Blues guna mencari sosok kiper utama di musim depan. Pinto sendiri semakin mendapatkan pujian dari banyak pihak pasca melakoni debut bersama tim nasional Brazil. Ia dipanggil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Alisson dan juga Ederson. Dean Huijsen dijadwalkan kembali ke Juventus di musim panas. Dean Huijsen dilaporkan akan kembali ke klub asalnya yakni Juventus begitu musim kompetisi ini berakhir. Meski tampil apik bersama AS Roma, Huijsen tak menerima persetujuan Bianconeri untuk bisa bertahan. Dilansir dari Roma Press, pemain 18 tahun itu kemungkinan akan dimasukkan ke skuad utama Dortmund pada musim depan, dan manajemen Juventus sendiri diketahui sudah berminat untuk bisa mempromosikan ke tim utama. Alasan Juventus melepas Huijsen pada musim dingin yang lalu agar sang pemain menerima pengalaman sebelum dipromosikan ke tim utama. Arsenal kantongi 10 nama calon striker yang baru. Arsenal diyakini akan berburu striker baru di musim panas nanti. Kabarnya The Gunners sudah mengantongi 10 nama calon bomber yang baru. Dilansir dari Mirror, Direktur Olahraga Arsenal yakni Edu diketahui sudah mengantongi beberapa nama calon striker yang akan dibeli di musim panas nanti. Beberapa di antaranya adalah Victor Gyökeres, Ivan Toney, Victor Osimhen, dan juga Bryan Brobry. Selain itu, Arsenal juga diketahui ingin meminati beberapa striker Bundesliga seperti Victor Boniface.
Jika Xabi gagal, Munchen bakal incar mantan pelatih Manchester United. Bayern Munchen sudah mempersiapkan opsi andai mereka gagal mendatangkan Xabi Alonso di bursa transfer. Menariknya, pria yang menjadi pilihan pertama di Rotten adalah mantan pelatih Manchester United yakni Ralf Rangnick. Kans Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan Xabi Alonso kini tergolong cukup sulit. Hal tersebut karena Alonso telah resmi memutuskan untuk bertahan bersama Bayer Leverkusen. Dilansir dari Bully News, opsi terbaik andai Xabi Alonso gagal adalah mantan pelatih Manchester United yakni Ralf Rangnick. Kesempatan tersebut tergolong terbuka mengingat dirinya memiliki hubungan yang baik dengan direktur olahraga Munchen yakni Christopher Frank. Keduanya pernah berada di satu klub yang sama yakni RB Salzburg. Diam-diam Manchester United tertarik amankan Joselu. Manchester United dalam urgensi untuk bisa mendaratkan penyerang baru di musim panas, dan nama Joselu Mato dari Real Madrid dibidik untuk bisa menjadi backup penyerang mereka. Menurut laporan dari Relevo, perwakilan United saat ini tengah berada di Spanyol untuk bertemu dengan agen sang pemain guna menyelami bursa transfer musim panas nanti. United dilaporkan tertarik mengamankan jasa Joselu. Pemain 34 tahun saat ini dipinjam dari Spanyol, dan sosok pemain asal Spanyol tersebut sebelumnya sempat mentas di Liga Inggris dan memperkuat Newcastle United serta Stoke City. Ia kadang-kadang bisa berpotensi memberikan perbedaan di lini depan Manchester United dan bisa menjadi backup dari Rasmus Højlund.